Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev, masih dengan saya, Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan belajar tentang komentar di WordPress. Jadi, komentar itu bisa disebut sebagai tanggapan atas topik atau postingan atau laman tertentu di website. Nah, di komentar itu kita bisa membalas komentar orang lain. Nah, seperti halnya diskusi ringan ya. Contoh kalau misalkan kita lihat di salah satu postingan kita, misalkan Indonesiaku ini, di bawah postingan itu ada yang namanya tinggalkan balasan atau komentar di sini. Jadi kita bisa mengirimkan komentar terhadap tulisan di sini, apakah setuju atau mungkin menyanggah, kritik, saran bisa ditulis di sini. Contoh lagi kalau misalkan kita sering lihat di artikel-artikel di website, kita bisa lihat komentar bentuknya seperti ini. Jadi ada komentar misalkan, oh nice artikel, misalkan seperti itu, lalu kemudian di sini balasannya. Oke, seperti ini. Misalkan ada yang kritik atau tulisan kamu salah, misalkan seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, untuk melihat komentar yang masuk di website kita, kita bisa lihat di sidebar sebelah kiri, lalu klik komentar. WordPress untuk pertama kali itu pasti ketika kita install selalu ada komentar di postingan pertama kita. Tapi karena sebelumnya kita sudah hapus, jadi di sini tidak ada. Jadi di sini itu adalah tempat kita mengatur komentar. Jadi ada yang nulis, kemudian isi komentarnya apa, kemudian tanggapan dan dikirim pada kapan, di postingan berapa gitu. Lalu di sini ada post untuk komentar itu statusnya tertunda, disetujui atau spam atau yang sudah dibuang. Nah, di sini ada pengaturan juga. Jadi tipe komentar, penyaring gitu. Kita juga bisa menghapus semua komentar yang ada di website. Misalkan saya akan logout dari dashboard WordPress. Kita logout. Nah, sudah logout seperti ini, kita akan mencoba untuk menuliskan salah satu komentar di website kita. Jadi kita sebagai tamu atau komentator, bukan sebagai admin lagi. Contoh di sini saya membuka artikel politik. Nah, di sini ada tulisan-tulisannya, isiannya seperti apa, lalu di bawahnya ada tinggalkan balasan. Nah, untuk tamu atau komentar yang bukan admin, maka untuk format formnya seperti ini. Jadi contoh di sini saya sebelumnya sudah mengisi, misalkan nama Andi, kemudian alamat email, kemudian situs web. Misalkan ini saya ganti, saya hapus saja. Oke, di sini kita bisa menuliskan komentar. Misalkan artikel kamu bagus, tapi perlu ditingkatkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita isi nama, misalkan ini Agus. Misalkan surelnya atau email yaitu agus@gmail.com. Kemudian situs www.agus.com. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita klik kirim komentar. Nah, maka komentar akan masuk seperti ini. Dan ini komentar untuk statusnya itu adalah sedang menunggu moderasi dari admin. Jadi karena kita nanti sebagai admin, kita baru bisa menayangkan komentar di artikel ini setelah kita setujui. Jadi sebelumnya masih perlu dimoderasi. Nah, untuk moderasi agar memunculkan komentar itu bagi semua pengunjung website, maka kita harus masuk lagi sebagai admin. Nah, kita login lagi. Setelah itu kita akan lihat di bawah ini, di bawah aktivitas, misalkan di sini ada komentar terbaru. Jadi di sini ada notifikasi ringan ya. Jadi ada komentar dari Agus di
artikel politik dan masih ditangguhkan. Nah, contohnya ini untuk kontennya, dan di sini ada tombol untuk setuju, balas, sunting, spam, dan buang. Kita bisa langsung mengklik salah satu sesuai dengan action yang kita inginkan. Misalkan untuk setuju dan sebagainya, itu bisa kalian pilih. Tapi saya akan masuk ke dalam manajemen komentar di sini. Oke, misalkan di sini kan masih tertunda, jadi komentar itu belum masuk atau belum bisa ditampilkan di artikel itu sebenarnya, ya, karena masih tertunda. Kalau misalkan kita setujui, baru dia bisa masuk ke postingan. Misalkan kita setujui, oke, jadi ini sudah masuk. Lalu kemudian kita juga bisa balas komentar. Misalkan kalau kita balas, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, contoh seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa membuat di komentar itu ya, baik komentar oleh pengunjung maupun komentar oleh admin, kita bisa menambahkan tag-tag HTML seperti ini. Misalkan ini saya buat bold, kemudian italic, dan kemudian ya ini italic ya. Oke. Kemudian ini akan saya beri apa ya, bcode seperti ini. Oke, kemudian kita klik balas. Nah, ini komentar yang sudah kita buat, dan kemudian ini yang sudah dibalas oleh admin. Nah, kita akan coba lihat komentarnya di sini. Nah, ini balasan dari admin, karena sebelumnya ada komentar di sini, kemudian dibalas oleh admin. Nah, kebetulan adminnya itu saya, jadi Sofyan seperti ini. Kemudian ini formattingnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa membalas lagi kalau misalkan kita ingin ya. Jadi misalkan up seperti ini. Kirim lagi. Nah, jadi di dalam komentar kita bisa menuliskan komentar lagi, kemudian kita balas lagi komentarnya. Nah, untuk membalas komentar Agus, kita bisa balas di sini, lalu dia akan sejajar dengan komentar yang ini. Oke, misalkan saya sudah membuat banyak komentar di sini, dan nanti kita akan lihat di artikel. Nah, komentar-komentar tersebut tidak tampil di artikel karena belum dimoderasi oleh admin. Jadi, admin perlu memoderasi, dan kita menuju ke manajemen komentar lagi. Ada 5 komentar yang perlu dimoderasi. Jadi di sini ada misalkan komentar dari Vina. Vina ini komentar di artikel. Lalu kemudian artikel politik ya. Kemudian Dina ini membalas komentar dari Vina. Nah, isinya dia perlu banyak belajar. Lalu kemudian untuk Diki, misalkan kamu kurang menguasai politik. Lalu kemudian untuk Zaki, politik ini panggung sandiwara. Nah, kemudian Fitri membalas komentar Zaki. Nah, misalkan saya ingin menghapus komentar yang sekiranya kurang menyenangkan. Bagi saya, misalkan komentar dari Vina, ini akan saya buang. Oke. Kemudian untuk komentar dari Dina, misalkan saya setujui. Kemudian untuk Diki ini, misalkan saya anggap ini spam. Oke, kemudian untuk Zaki dan Fitri, ini misalkan saya setujui. Nah, di sini ada cara lain untuk melakukan tindakan massal untuk tolak, setuju, dan lain sebagainya. Seperti halnya kita di artikel atau di komentar di kategori atau tag, kita bisa pilih multiple seperti ini, lalu kemudian pilih misalkan setuju, kemudian kita terapkan. Oke, di sini kita bisa lihat untuk yang disetujui
Nah, untuk yang komentar tertunda tidak ada karena tidak ada komentar lagi. Lalu kemudian untuk yang disetujui ini ada 6. Jadi ketika disetujui, komentar tersebut sudah masuk ke dalam postingan. Jadi kita bisa melihat komentar di sini. Oke, jadi kita lihat komentar Zaki, Fitri, kemudian komentar dari Agus itu sudah masuk. Lalu kemudian untuk yang spam di sini. Nah, spam itu sebenarnya lebih tepatnya untuk komentar yang apa ya? Komentar-komentar yang spam gitu. Jadi ya seperti halnya pesan yang random dan kadang itu massal dan biasanya berisi tentang ajakan advertising maupun ajakan untuk bergabung di grup atau apa gitu. Kadang itu spam dan kadang itu banyak. Jadi nggak cuma satu. Kadang itu juga sudah di apa ya, otomatis ditandai oleh WordPress jika kita menggunakan plugin Akismet. Jadi Akismet akan memfilter mana yang spam atau mana yang bukan. Seperti halnya kalau misalkan kita spam di email seperti itu. Kemudian di sini ada yang dibuang. Jadi dibuang tadi karena kita klik buang, maka komentar tersebut juga akan terhapus. Jadi tidak bisa tampil di tulisan. Tapi kita bisa melakukan, misalkan di sini kembalikan atau hapus secara permanen. Misalkan di sini saya akan hapus secara permanen. Kalau misalkan kita kembalikan, dia akan menuju yang tertunda lagi, lalu kemudian kita bisa setujui untuk masuk ke dalam postingan. Contoh di sini saya akan hapus secara permanen. Oke, seperti ini. Jadi tidak ada yang dibuang. Lalu untuk yang spam tadi, ini akan saya tandai ini bukan spam. Nah, oke, kita akan masuk lagi ke tertunda seperti ini. Oke, di sini misalkan saya akan sunting. Misalkan sunting cepat. Di sunting cepat ini kamu bisa mengedit atau menambahi komentar dari orang lain. Misalkan terima kasih. Seperti ini. By admin. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan sunting biasa. Nah, untuk sunting biasa kita bisa edit dan mengubah status langsung di sini. Nah, ini tidak perlu. Kemudian kita balik lagi ke komentar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melihat komentar selain menggunakan komentar dari WordPress. Website-website lain itu kadang menggunakan komentar dari plugin atau software lain. Misalkan untuk SitePoint ini, dia tidak menggunakan komentar WordPress, tapi menggunakan Disqus seperti ini. Jadi di sini kita bisa login menggunakan login Disqus, kemudian login dengan Facebook atau Twitter atau Google Plus ya. Jadi untuk yang di sini kan kita bisa mendaftar di situs WordPress atau menuliskan nama, alamat, nama, email, kemudian komentar seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini itu ada Facebook comment. Jadi yang seperti ini mungkin teman-teman sudah familiar ya. Jadi kita bisa komen dengan Facebook dengan login Facebook, lalu kemudian komentar di sini. Nah, ini sangat populer. Jadi ada Disqus, ada Facebook, komen maupun yang WordPress seperti ini biasa ini. Oke, itu tadi untuk komentar di WordPress. Jadi buat teman-teman silahkan dipelajari dan dipraktekkan. Dan jangan lupa untuk melihat tutorial WordPress dari awal, mulai dari install WordPress, localhost, dan sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih.